Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Materi kelas 10 kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, pertemuan kedua kita akan bahas capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian fokus materi yang kita bahas yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yakni menggunakan konsep perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat, atau bahasa gampangnya ini adalah aplikasi atau penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, permasalahan kontekstual atau kalimat pemantik seperti ini ya. Jadi yang pertama contohnya, bisakah kalian menghitung tinggi tiang bendera di lapangan upacara tanpa kalian mengukur atau secara langsung manjat ya dengan alat ukur, kemudian kita dari tiang itu kita tarik ke bawah, itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, bisakah kalian menghitung panjang tangga tanpa kalian mengukur secara langsung dengan alat ukur? Ini juga nggak mungkin ya. Oke, jadi ini contoh permasalahan ya, manjat tiang untuk mengukur berapa tinggi tiangnya. Nah, ini bikin kita sedih ya, pusing dan capek deh ya, jadi akhirnya capek sendiri. Oke, biar nggak capek-capek dulu, nggak pusing-pusing dulu belajar matematika, kita tes breaking. Oke, lanjut ke materi prasyarat yang harus kita kuasai sebelum bisa ke aplikasi. Yang pertama yaitu kalian harus menguasai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Jadi langkah pertama kita harus analisa mana mi. Mi ini adalah miring, depan siku-siku. Kemudian tentukan D ini depan sudut. Kemudian sisanya sa atau samping. Kemudian caranya kalau nanti ada di soal, tentukan mi. Yang kedua, tentukan D. Dan yang ketiga adalah tentukan sa. Oke, rumusnya sin alfa adalah D dibagi mi. Cos alfa, sa dibagi mi, dan tangen alfa, D dibagi sa. Kemudian cosec alfa, 1/sin mi D. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan mi sa. Dan cotan alfa sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan sa D. Nah, fokus ke huruf ketiga. Ingat orang ketiga ya, hati-hati dengan orang ketiga. Jadi ini C, berarti C. Kalau ini T, berarti ini T ya. Jadi ingat orang ketiga. Oke, jadi ini adalah materi prasyarat kita kuasai. Kemudian materi prasyarat berikutnya ini perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, ini juga harus dikuasai. Sin 0 itu adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, dan sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Dan cos itu kebalikan dari sin. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, dan cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Kemudian tangen 0 itu adalah 1. Nah, ingat kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya tangen alfa ini adalah sin per cos. Jadi sin dibagi cos. Jadi tangen 0 itu adalah sin 0 dibagi cos 0. 0 dibagi 1, 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ini bagi ini, jadi 1. Ini bagi ini, akar 3. 1 dibagi 0, 3. Oke, caranya nanti kalau ada soal, yang pertama sketsa atau digambar, yang kedua ditanya, yang ketiga adalah diketahui, kemudian kita nikahkan secara trigonometri. Nah, jadi nanti ada sin, cos, dan tangen. Oke, contohnya, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AB 12 cm dan sudut C 30 derajat.
tentukan panjang BC. Langkah pertama kita analisa Mi, D, dan Sa. Caranya buat gambar. Oke, di sini Mi-nya ini adalah 12 dan D-nya ini adalah depan sudut berarti AB dan sisanya Sa. Kemudian ditanya tadi BC ya. BC itu sebagai ini Sa. Kemudian yang diketahui maksudnya yang ada angkanya AC atau 12 sebagai Mi. Nah, kita ninggalkan Sa dan Mi menggunakan encos. Jadi cos C sama dengan Sa dibagi Mi. C-nya 30. Jadi cos 30 sama dengan Sa dibagi Mi-nya 12. Dan cos 30 adalah setengah akar 3 Sa per 12. Kita kali silang. Jadi setengah akar 3 kali 12. Ya. Kemudian dipercantik 6 akar 3. Ini coret-coret ya. Sama-sama bagi 2. Jadi 6 akar 3. Jadi panjang BC adalah 6 akar 3 cm. Contoh kedua. Diketahui segitiga APQR, siku-siku di Q dengan panjang QR 24 cm dan sudut RPQ 60 derajat. Tentukan panjang PR. Nah, langkah pertama analisa Mi, D, dan Sa. Buat gambar. Nah, di sini Mi-nya adalah depan siku-siku, berarti sebagai Mi atau PR. Nah, kemudian D-nya itu depan sudut berarti QR dan sisanya Sa. Yang langkah kedua ditanya adalah PR. PR tadi sebagai Mi dan diketahui yang ada angkanya adalah QR atau D ya. Kemudian kita nikahkan demi menggunakan sin. Jadi sin P sama dengan demi. Karena sudutnya tadi 60 jadi sin 60 sama dengan D dibagi Mi-nya 2. Mi-nya tadi adalah yang enggak ada ya. Oke, sin 60 setengah akar 3 dan D-nya tadi ada 24 cm dan Mi-nya yang kita cari. Kemudian setengah akar 3 ini bisa kita percantik jadi akar 3 per 2 sama dengan 24 per Mi. Kemudian kita kali silang ya. Mi dikali akar 3 jadi akar 3 Mi dan 2 kali 2 4 ya. Jadi Mi sama dengan 48 dibagi akar 3. Kemudian kita percantik, kita rasionalkan. Jadi yang atas kita kali akar 3, yang bawah juga kali akar 3. Atau bahasa matematikanya ini merasionalkan ya. 48 akar 3, terus yang bawah akar 3 kali akar 3 ini adalah 3. Jadi 48 per 3 akar 3 ini dipercantik. Nyot. Jadi 48 bagi 3, 16. Jadi 16 akar 3. Jadi panjang PR adalah 16 akar 3. Contoh ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang A 20 cm dan sudut ACB 30 derajat. Tentukan panjang AB. Oke, kita analisa caranya dengan digambar. Tentukan Mi dulu. Mi itu adalah berarti depan siku-siku, berarti ACB ya. Kemudian depannya atau depan sudut ini adalah AB, sisanya Sa. Ditanya AB. AB adalah sebagai D ya. Kemudian yang diketahui adalah yang ada angkanya adalah Sa ya, atau AC. D sama Sa kita nikahkan jadi tangan. Jadi tan C adalah D dibagi Sa. Sudut C-nya 30, jadi tan 30 sama dengan D dibagi 20. Tan 30 adalah sepertiga akar 3 dan D dibagi 20. Nah, kita kalikan 20-nya ke atas. Jadi akar 3 per 3 dikali 20. Jadi dipercantik 20 per 3 akar 3. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi panjang AB adalah 20 per 3 akar 3. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi dalam kehidupan. Jadi kegunaan atau fungsi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebuah tangga disandarkan pada dinding jika jarak ujung tangga atas ya, ke lantai adalah 4 meter dan sudut antara ujung tangga bawah dengan lantai adalah 60 derajat. Tentukan panjang tangga. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini sketsa ya. Jadi kita tentukan Mi-nya dulu. Mi itu berarti yang depan siku-siku ini, siku-siku ya. Berarti Mi-nya adalah yang panjang tangga. Kemudian D itu depan sudut 4 meter. Sisanya ini adalah Sa ya. Oke, ditanya adalah Mi karena tadi tanya panjang tangga. Jadi ini sebagai Mi. Jadi Mi yang diketahui adalah yang ada angkanya adalah tadi adalah D ya. Ini ralat ini D ya.
de ya. Jadi demi ini harusnya sin ya. Jadi sin. Jadi sin 60 sama dengan demi. Ini de dibagi mi. Nah, kebetulan sin 60 ini setengah akar 3 ya. Dan de-nya ini adalah tadi kebetulan de-nya ini adalah 4. Nah, 4. Jadi ini 4 per mi ya. Mi-nya yang dicari. Kita kalikan. Jadi ini mi adalah ya 4 kali 2, kemudian ini harusnya ada per 3 atau dibagi 3. Nah, dibagi akar 3. Jadi 8 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan. Jadi jawabannya adalah 8 per 3 akar 3. Jadi panjang dari tangga adalah 8 per 3 akar 3. Jadi ada sedikit ralat ya. Oke, contoh yang kedua, seorang pria dengan tinggi 1,2 meter menatap sebuah pohon yang berjarak 15 meter dari tempat berdirinya. Ia penasaran dengan tinggi pohon yang ada di hadapannya tersebut. Jika sudut elevasi di tempatnya berdiri sebesar 60 derajat, maka tentukan tinggi pohon. Jadi di sini diketahui sin 60 0,87. Kalau biasanya kan setengah akar 3 ini kalau dihasilkan adalah 0,87 ya. Jadi perkiraan 0,87 kira-kira. Oke, kita sketsa dulu. Nah, jadi ini seseorang tadi ya, seorang pria tadi ya melihat suatu pohon. Nah, ini tinggi pohon ya. Kemudian kita percantik dulu ya. Jadi kenapa dibuat segitiga? Karena kita harus tahu konsepnya dulu ya. Jadi konsep dari tinggi pohon adalah AB ditambah dengan BC. Nah, jadi tinggi pohon tadi adalah ini ditambah ini. Jadi membentuk segitiga. Jadi nanti konsepnya tinggi manusia atau tinggi seorang pria tadi ditambah dengan BC. BC-nya tadi ya. BC-nya itu adalah 1,2. Jadi BC itu sama dengan DE ya. Yang belum ada adalah AB. Berarti kita cari AB. Nah, AB tadi di sini sebagai D ya atau depan sudut, dan yang diketahui angkanya adalah sa ini 5 ya. Jadi sa-nya 5 meter ya. Kemudian D sama sa itu menggunakan tangan. Jadi tan D sa. Tan 60 tadi 0,87 sama dengan D-nya itu adalah AB dan sa-nya 8. Kita kalikan 0,87 kali 8 jadi 6,96. Jadi AB adalah 6,96. Jadi tinggi pohon adalah AB tambah BC. Tadi AB-nya ketemu ya 6,96 ya. Ini ralat, ini AB-nya 6,96 terus ditambah dengan BC-nya atau tinggi seorang pria tadi. Jadi jawabannya adalah 8,16 meter. Oke, jadi gampang banget. Jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya ternyata gampang dan mudah sehingga kita tersenyum. Oke, mungkin itu saja untuk video pembelajaran pada kesempatan hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bertemu kembali pada video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.